dengan cara tajalli. Tajalli di sini yang kita maksudkan adalah sebagai penjelmaan buah pikiran dari perasaan rasa batin atau sering disebut zauq selama mereka menjalani latihan thariqat tasawuf. Dengan mengalami zauq terhadap Allah, maka tercetuslah dari mulut atau terlintas di akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah didengar atau diucapkan oleh mereka sendiri sebelumnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Teman-teman sekalian, ilmu gaib ini diajarkan kepada orang-orang tertentu melalui jalan laduni dengan 5 cara. Pertama, dengan cara nur. Cara ini biasanya diterima oleh seseorang yang sedang menjalani thariqat tasawuf. Biasanya datang melalui sebuah mimpi yang dialami oleh seseorang yang mengamalkan thariqat tasawuf. Mimpi ini boleh berupa kiasan atau secara terang-terangan. Bila seorang murid dalam tidurnya bermimpi, maka menjadi kewajibannya untuk menceritakan mimpinya kepada gurunya untuk mendapatkan penafsiran mimpi tersebut. Bagi seorang guru yang mursyid dan berpengalaman sudah tentu pasti menerangkan arti mimpi yang diterima oleh anak muridnya. Di dalam mimpi tersebut orang-orang tasawuf mungkin saja diberi kiasan, isyarah dengan satu peristiwa yang dialaminya dalam mimpinya, atau guru gaib yang terdiri dari rasul-rasul, nabi dan wali Allah datang mengajar sesuatu kepadanya di dalam mimpi tersebut. Maka dengan jalan mendapatkan mimpi tersebutlah orang-orang yang menjalani ilmu tasawuf dapat menerima ilmu gaib. Kemudian yang kedua dengan cara tajalli. Tajalli di sini yang kita maksudkan adalah sebagai penjelmaan buah pikiran dari perasaan rasa batin atau sering disebut zauq selama mereka menjalani latihan thariqat tasawuf. Dengan mengalami zauq terhadap Allah, maka tercetuslah dari mulut atau terlintas di akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah didengar atau diucapkan oleh mereka sendiri sebelumnya. Misal, terbacalah olehnya itu sepotong doa, padahal selama ini orang tersebut tidak pernah membaca doa yang dia baca sebelumnya. Di dalam menghadapi tajalli ini, seseorang itu hendaklah bertanya kepada gurunya agar apa? Mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Dengan rasa tajalli ini, maka seseorang itu akan memperoleh ilmu gaib. Biasanya seseorang yang sedang mengalami tajalli sering timbul di kepalanya banyak persoalan. Kemudian dikemukakan persoalan tersebut kepada dirinya sendiri, lalu didapatinya satu persatu jawaban yang tepat dan memuaskan hatinya, walaupun persoalan dan jawaban yang diperolehnya itu belum pernah dialami sebelumnya. Bila dilihatnya sesuatu, maka secara tidak disengaja timbul di hatinya suatu ilham dan minat untuk mengkajinya. Disinilah terbitnya persoalan, kajian dan jawaban dari akalnya sendiri. Walhasil dibandingkannya sesuatu itu dengan dirinya sendiri, tentang sikapnya, tentang perangainya, pendiriannya dan sebagainya, yang akhirnya
menimbulkan kesadaran besar pada dirinya sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara, cara sir. Sir itu adalah satu jalan penyampaian ilmu gaib secara rahasia, hanya dapat dirasakan dan didengar oleh orang itu secara jelas. Biasanya seseorang yang sedang menjalani alam tasawuf dalam menerima sir ini di waktu-waktu tertentu, dan biasanya melalui pendengaran telinga batin, di mana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang datang kepadanya. Suara tersebut akan memberitahukan sesuatu yang mengajari ilmu gaib dengan terang dan jelas. Bisikan tersebut akan dirasai beserta dengan satu kenikmatan yang tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Cara sir ini biasanya dinamakan oleh sebagian ahli tasawuf sebagai radio, frekuensi atau telepon, karena yang datang adalah suara-suara. Inilah suara wali-wali Allah yang agung, bukan suara jin, bukan suara khodam jin, leluhur dan sebagainya yang kita anggap di akhir zaman sekarang ini. Wali-wali Allah yang agung itulah yang mengajar seseorang itu tentang ilmu gaib. Bila seseorang itu menerima sir, maka hendaklah memberitahukan hal tersebut kepada gurunya untuk mendapat penjelasan terhadap apa yang diperoleh dari guru gaib tadi. Kemudian yang keempat, yaitu dengan cara sirusir. Sirusir ini adalah merupakan satu jalan penyampaian ilmu gaib dengan cara rahasia di dalam rahasia. Seseorang yang menerima ilmu gaib dengan cara ini, maka mereka dapat melihat dengan mata basir dan dapat mendengar dengan telinga batin mereka tentang peristiwa atau pengajaran ilmu gaib. Di samping itu, saat penerimaan gambar dan pendengaran suara mereka, kadang juga mereka merasakan suatu nikmat yang luar biasa. Mereka bisa melihat, bisa mendengar dengan mata kepala mereka sendiri. Hal inilah boleh diibaratkan seperti tayangan melihat CCTV, televisi atau PC, video call ya, atau TV phone. Oleh karena itu, saudara, sebagian orang tasawuf menamakan ini sebagai penerimaan televisi, dan bagi seorang murid yang menerima pengajaran ilmu gaib dengan cara ini, dengan cara sirusir, hendaklah menceritakan hal ini kepada gurunya supaya mendapat penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, dengan cara tawasul. Apa maksudnya? Dengan cara penjelmaan oleh guru atau wali-wali Allah yang gaib, dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalani tasawuf. Mereka ketemu dalam keadaan hidup-hidup, bukan dalam keadaan mimpi, tidur atau sebagainya, dalam keadaan sadar. Dia datang sama seperti kita menerima kedatangan tamu pada umumnya. Mereka datang dan memperkenalkan diri mereka dan tujuan kedatangannya. Mereka akan mengajarkan ilmu gaib kepada orang-orang tersebut secara langsung, dan kita harus memahami pengajaran mereka tanpa ragu-ragu. Kadang-kadang penjelmaan mereka dapat dilihat orang ramai jika pada waktu itu lagi ada orang. Pengajaran ilmu gaib oleh guru-guru gaib dengan cara tawasul ini, dengan cara ini adalah jelas dan terang, dan kita dapat juga menanyakan hal-hal apa saja yang tidak kita pahami kepada mereka. Perlu diingat saudara-saudara, bahwa kedatangan mereka itu adalah merupakan satu penghormatan kepada ahli tasawuf atau orang sufi, dan dengan ini terbentuklah satu hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang dapat menguasai dan menyelami sendiri alam ilmu gaib, maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh alam semesta, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan mereka juga diberi peluang untuk menjelajahi di alam lain, kadang-kadang menjelajahi alam barza, surga dan neraka, arasy dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bermakna bahwa mereka yang sampai ke martabat ini dapat menjelajah
ke suatu alam yang jauh keluar daripada garis-garis tahap pikiran manusia. Maka mereka yang telah mencapai ke peringkat ini adalah mereka yang telah berhasil di jalan hakikat dan ma'rifat dengan Allah. Jiwa mereka sering tenang di samping Tuhannya semasa hidupnya di dunia ini atau di akhirat nanti. Mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang baik dan beruntung. Wallahu a'lam bishawab.